Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan ada satu zaman yang mana pada zaman itu banyak orang berlari pada ulama, berlari dari orang-orang ahli fikih. Kenapa kok lari ya? Karena mungkin takut dia terkena hukum. Oh, iku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami ta'zimi para sesepuh, para kiai, para ulama, para habaib, ya, dan juga kepada semua anggota Jam'iyah Al-Muhsinin yang hadir walaupun yang belum bisa hadir karena udzur, dan semoga oleh Allah bisa aktif kembali, ya. Dan juga tak lupa kepada sahibul hajah Abah Haji Akbar, semoga oleh Allah senantiasa diberikan keberkahan keluarganya, diberi keluarga sakinah wa rahmah, beri keturunan soleh solehah, amin, dan selalu mendapatkan rahmatnya Allah fid din wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini bisa berkumpul lagi, bermuajahah, ada rutinan yasinan Kamis malam Jumat. Semoga selalu istiqomah dan selalu diberikan kemudahan untuk mendatanginya, karena tentunya ini tidak lepas daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul, berzikir bersama, bersolawat bersama kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang tak lain dan tidak bukan tentunya harapannya, ya, karena mungkin semoga kita semua kelak dapat syafaatnya, amin, Nabi Muhammad SAW. Dan di saat ini adalah bulan haji, ya, semoga para muslimin muslimat yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji di tanah Haramain oleh Allah sudah diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya, dan semoga jadikan haji yang mabrur, dan semoga kita semua bisa menjadi tamunya Allah, ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Masih berhubungan dengan haji, cuman ini ada salah satu maqalah yang kami ambil dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasihat Diniyah yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam maqalah ini beliau memamparkan suatu hadis, sebuah hadis, ya. Ini gak lepas dari hadis, karena puncak dasar-dasarnya ilmu agama itu, ya, kalau gak Al-Quran, hadis. Dan juga kita berharap keberkahan daripada hadis-hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha la yanwi Abdul ma'ala hadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang di pagi harinya dia itu tidak ada niatan untuk mendolimi seseorang, maka oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Allah. Wa man asbaha yanwi nusratat madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Dan barang siapa di pagi harinya dia berniat, niat saja, belum melaksanakan, hanya niat untuk menolong seseorang yang didolimi,
yang dianiaya. Mungkin walaupun di saat itu panjenengan ada di rumah panjenengan, di kamar panjenengan, di tempat kerja panjenengan, jenengan nggak melihat ada orang terdolimi, tapi panjenengan sudah niat untuk akan membantu kalau nanti ada orang terdolimi, dan juga niat untuk menunaikan kebutuhan orang muslim walaupun di saat itu jenengan nggak ada yang minta bantuan ke panjenengan, maka apa yang Allah kanat lahu ka'ajrin hajjatin mabruratin, dia akan diberikan suatu pahala seperti pahalanya orang yang haji yang mabrur. Hadirin jamaah al-muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui dalam Islam kita itu sebenarnya diberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang mungkin tanpa perlu adanya biaya, tanpa perlu adanya capek, ya. Allah menjanjikan satu pahala yang besar, dan ini mustahil kalau kalau Rasulullah berbohong, kan mustahil, nggak mungkin. Artinya apa? Artinya Islam sendiri itu telah mengatur sedemikian banyak, ya, kehidupan manusia, dari yang mulai berat sampai yang ringan, dan bahkan yang merasa berat sampai yang ingin diringankan oleh Islam diberi solusi dan diberi jawaban. Mungkin saat ini kita kan nggak bisa melaksanakan haji, ya? Belum bisa melaksanakan haji tahun ini. Dan dengan mengamalkan ini oleh Allah kita dijanjikan diberi pahala haji yang utuh, yang mabrur. Semoga kita juga bisa mengamalkan. Lah, dari redaksi hadis ini kembalinya kepada hadis yang mana khoslatan la syai' afdalu minhum al iman billah wan naf'u lil muslimin. Rasulullah berkata bahwasanya tidak ada dua perkara yang mana itu melebihi keutamaannya dari yang lain. Artinya ini dua perkara yang utama, gak ada yang menandingi daripada yang lain. Apa yang pertama? Al-iman billah, kita beriman kepada Allah, ya, seperti itu ada ayat tanda-tandanya orang muttaqin kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang kedua apa? Sesuatu yang tidak ada yang melebihi keutamaannya, yakni wan naf'u lil muslimin, memberikan kemanfaatan kepada orang muslim. Nah, dari hadis ini Allah yang pertama, semua niku perintah-perintah Allah itu tidak lepas dari yang namanya mengagungkan Allah, bitakdim, dengan kita iman kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah wasyafaqah lil khalqi, kita dianjurkan untuk memiliki rasa simpati atau kasih sayang kepada sama muslim. Meskipun jernih niku, kita gambar dalam dua hadis ini, wa naf'u lil muslim. Kita memberikan kemanfaatan macam-macam, bisa dengan apa saja, bisa yang memiliki bil maqal, dengan dengan dauh-dauhnya, ya, dengan ucapan-ucapannya, au bil jah, bisa dengan pangkatnya. Mungkin ada yang memiliki pangkat yang bisa membantu seorang muslim, umpama dalam kalau seumpama di gedung-gedung DPR itu, ya, semua orang Kristen, ya mungkin kita nanti akan mudah digoyahkan, mudah ditumbangkan, ya. Ternyata banyak para yang orang-orang muslim yang juga masuk kepada di gedung-gedung DPR, sehingga tentunya yaitu untuk kemanfaatan kepada diri kita, nggak jauh-jauh di RT, di RW. Kalau kita ada kebutuhan, ya kita minta bantu, dia membantu atas dasar pangkatnya. Kemudian yang enggak memiliki pangkat bisa dengan bilmal, bisa dengan hartanya, au bil badan, bisa dengan badannya. Artinya apa? Seseorang itu sejatinya bisa memberikan kemanfaatan sekalipun dia enggak punya apa-apa. Aku iso apa iso. Bahkan dengan doa pun itu juga termasuk hal yang bermanfaat. Bisa jadi karena doanya kita, orang yang kita doakan itu tercapai tujuannya, dan itu sejatinya kita mendoakan diri kita sendiri. Disitulah indahnya Islam, ya. Makanya al-muslim akhul muslim, kita sama muslim itu saudara, kita gak boleh sampai apalagi seperti tadi itu mendolimi, menganiaya dan lain sebagainya, karena kita gak tahu siapa tahu dari
doa yang selalu dipanjatkan ketika setelah sholatnya orang itu, kita menjadi apa? Menjadi tercapai cita-cita kita, sukses kita. Apa gak malu nanti ketika dituntut di akhiratnya? Sehingga jangan sampai apa? Jangan sampai merasa angkuh dan lain sebagainya. Kemudian waqala alaihi salam ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas. Sesuatu yang lebih dicintai daripada seorang hamba, dicintai oleh Allah ya, yakni seorang yang paling bermanfaat kepada manusia lain ya, anfa. Ya, tentunya digambarkan seperti tadi ya, bermanfaat itu macam-macam. Dalam halakoh ini, dalam majelis ini kita juga bisa memberikan kemanfaatan ya, kita mendoakan sahibul hajjah ya, dan juga sejatinya itu kita mendoakan diri kita sendiri. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya kembali kepada kita sendiri. Bibit yang kita tanam ya itu nanti tumbuhnya ya akan ya, kalau yang kita tanam baik maka tumbuh baik, dan itu ya milik kita. Maka wa afdalul a'mal idkhulus surur ala qalbil mu'min, termasuk amal-amal yang lebih utama yakni membahagiakan hatinya seorang mukmin. Yang bagaimana? Yatrudu anhu ju'an, yakni seorang yang menghilangkan laparnya orang lain ya. Ketika ada orang lain lapar, dia hilangkan, itu termasuk idkhulus surur, membahagiakan hati orang mukmin. Au yakshifu anhu kurban, atau menghilangkan kesumpekan. Jangan tambahi sumpek ya. Orang sumpek curhat enaknya tambahi sumpek. Seminimal kalau nggak bisa apa bantu ya kita doakan. Artinya ketika dari sekeliling kita, lingkungan kita ada yang memang, karena kita nggak tahu, kita nggak tahu dia dalam keadaan bagaimana, apakah dalam keadaan bahagia atau sumpek ya, maka kalau kita mampu untuk menghilangkan kesumpekannya ya kita hilangkan, karena itu termasuk afdalul a'mal, amal-amal yang lebih utama. Dan yang selanjutnya yaqdilahu dainan. Nah, ini yang bisa monggo menunaikan hutangnya seorang mukmin. Artinya kalau ada orang mukmin lain yang memiliki tanggungan, panjenengan melunasinya silahkan, itu termasuk afdalul a'mal. Ini seperti yang Rasulullah ya, Rasulullah niku ketika ada yang muslim wafat ditanya apakah dia memiliki tanggungan atau tidak. Kalau memiliki tanggungan, Rasulullah yang menunaikan hutangnya niku, tanggungannya niku. Wa khoslatani la syai' akhbath minhuma asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Dan ada dua perkara yang mana tidak lebih kotor, tidak ada yang melebihi kotornya daripada perkara-perkara yang lain. Artinya paling kotor, paling buruk, paling istilah anjas di semurige, paling najis lagi, paling enggak pantas. Ya ini apa? Asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan, kalau dalam tasawuf itu disinggung ya, ada syirik khafi ya. Syirik khafi itu seperti orang ibadah hanya bukan karena Allah dan lain sebagainya, sedikit. Ini yang cuma yang dibahas di sini, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wadzurru bil muslimin, membahayakan seorang muslim. Tentunya dalam hadis-hadis tadi niku sejatinya fa inna jami'a awamirillah tarji'u ila khosrataini. Semua niku perintah-perintahnya Allah itu kembali kepada dua hal. Kalau enggak mengagukan Allah, yakni bersimpati kepada sesama makhluk, kepada orang lain ya. Contoh lagi ayat yang lain, aqimus shalah wa atuz zakah, menunaikan zakat. Zakat ke siapa? Ya ke sama makhluk. Artinya apa? Kita memberikan sesuatu yang mana hal itu bisa membahagiakan orang lain. Dan banyaklah. Usykur li wali walidaik ya, dawuhnya Allah. Bersyukurlah kepadaku dan jangan lupa juga bersyukur kepada orang tuamu. Itu secara gak langsung ada lafaz yang Allah menyandingkan beliau, lafaz beliau sendiri. Allah menyandingkan namanya dengan nama makhluk, yakni orang tua kita. Artinya apa? Kan kita mungkin sering dengar ada ungkapan, sejatinya seseorang kalau tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, yakni jadinya seorang yang
tidak bisa berterima kasih kepadaku adalah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Jadi paham ya? Ketika seseorang itu nggak bisa berterima kasih atas jasanya seorang lain, tidak bisa menyikapi baik atas jasanya orang lain, itu sejatinya dia itu nggak bersikap baik kepada Allah, nggak berterima kasih kepada Allah. Kadang orang itu ketika sukses lupa atas jasa orang lain yang telah dia rasakan. Tentunya jasa orang lain siapa ya? Tentunya orang tua kita salah satunya lagi. Orang tua kita membesarkan kita sampai kita tahu tentang ajaran-ajaran Islam, itu satu. Bisa jadi dari orang keluarga kita, saudara kita, kakak kita atau adik-adik kita. Karena saya memiliki guru ketika beliau itu ketika sukses, ketika ditanya apa yang membuat panjenengan sukses seperti ini, apa yang membuat panjenengan ini mendapat kebaikan ya di dunia ini, apa ya, ini berkatnya jasanya kakak saya. Nanti kan kakak bukan karena kakak saya mungkin nggak seperti ini. Artinya apa? Sekelas beliau saja itu beliau masih menghargai jasa kakaknya, yang padahal kalau diambil dari sejarahnya, beliau memang melakukan jerih payahnya sendiri, tapi beliau tidak pernah melupakan jasa kakaknya. Itu contoh kecilnya maksudnya. Artinya kita itu kadang ketika sudah sampai pada suatu titik tujuan kita itu lupa apa yang membuat kita sampai di sana. Kok bisa sampai di sana? Kadang lupa, kadang kita merasa ya diri kita sendiri karena usaha kita. Padahal di balik itu banyak kadang orang-orang yang mendukung kita, mungkin secara materi atau non materi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa sampai ke sana. Nah, itulah ajaran Islam. Kemudian kita saat ini berada di zaman yang mana banyak orang itu menomorduakan syariat ketika dia memiliki cita-cita. Kalau bertabrakan cita-citanya dengan syariat, mana yang lebih untung? Kalau ternyata lebih menguntungkan, syariatnya dinomorduakan. Padahal kita di dalam Islam, Rasulullah telah memberikan satu syariat yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan. Itu untuk menjadi tolak ukur kehidupan kita. Contoh saja, ketika kita ada suatu masalah, di masalah tersebut kita bertabrakan antara hasil tapi masih melanggar syariat, atau tidak ada hasil tapi sesuai dengan syariat. Nah, kita berada di zaman seperti ini, yakni banyak mungkin di sekeliling kita lebih mengutamakan yang penting untung dulu, nanti syariat bisa diganti dengan yang baik-baik yang lain, bisa disedekahkan hasilnya dan lain sebagainya. Nggak bisa dipaham ya? Padahal lah itu salah satu gambaran bahwasanya orang itu banyak sekali yang sudah tidak pernah mendatangi para ulama, para fuqaha, sehingga dia itu jauh pada syariat-syariat Islam. Bahkan syariat Islam dia nomor sekiankan kalau dalam kehidupannya. Padahal Rasulullah itu sudah meramal, sudah tahu akan ada zaman seperti itu nanti. Ya, ini kita punya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan ada satu zaman yang mana pada zaman itu banyak orang berlari pada ulama, berlari dari orang-orang ahli fikih. Kenapa kok lari ya? Karena mungkin takut dia terkena hukum. Oh, itu gak baik, alas. Masa bodoh, yang penting saya yang kerja. Masa bodoh, yang penting saya yang melakukan. Sehingga dia gak mau dekat dengan ulama, gak mau dengan dekat fuqaha, dengan orang-orang ahli fikih. Itu Rasulullah sudah meramal, tahu betul. Saya di zamanun ala ummati yafirruna. Kemudian dawuhnya Rasulullah saat itu, maka fayabtalihimullah bi thalati baliyatin. Maka Allah akan memberikan ujian, cobaan kepada umat yang seperti itu di zaman yang mana umatnya banyak yang seperti itu. Yang pertama adalah ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada
usahanya, daripada jerih payahnya yang dia laksanakan. Wa tsaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Allah akan menguasakan pemimpin yang zalim. Ya, mungkin banyak. Wasali satu, ya, pemimpin ini banyak, bukan hanya dipimpin negara saja, pemimpin di mungkin banyak kan juga saat ini para koruptor dan lain sebagainya. Wasali satu yakhruju, ini yang paling kita takutkan. Wasali satu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Dia keluar dari dunia dalam keadaan tanpa membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Semoga khususnya untuk jamaah al-muslimin oleh Allah selalu diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, selalu diberikan keberkahan dalam usahanya, keberkahan dalam semuanya, dan selalu diberikan hidayah taufik inayah pun Allah, dan mati dalam keadaan membawa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa taqdi lana biha jami'il hajat jam'iyah al-muslimin wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa fil mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa azwajina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli salah wa ahli Qur'an wa ahli ta'ah wa ahli ibadah wa ahli ahlakil karimah wa ahli salamah wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min al-dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Bisirril Fatihah.